Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Dian Yulia Piani, CGP Angkatan 8 dari SMK Negeri 7 Kota Tangerang. Berikut ini adalah tayangan tentang diseminasi budaya positif di SMK Negeri 7 Kota Tangerang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala SMK Negeri 7 Kota Tangerang, Ibu Retno Andayani SPD Matematika MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada kegiatan hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, baik, mari bersama-sama Bapak dan Ibu kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu tentang diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif atau penyampaian pemahaman mengenai apa itu budaya positif dan budaya positif nanti yang akan kita terapkan di sekolah kita. Diseminasi budaya positif ini adalah salah satu tugas yang harus saya laksanakan dalam rangka kegiatan saya melaksanakan program kegiatan guru penggerak Angkatan 8 dari SMK Negeri 7 Kota Tangerang, Provinsi Banten. Nah, nanti di diseminasi ini kita akan membahas beberapa hal yang saya yakin Bapak dan Ibu juga pasti pernah mengalaminya, hanya mungkin belum menyadari atau belum melaksanakan sepenuhnya apa itu budaya positif. Nah, sebelum kita masuk ke materi budaya positif, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan sebuah aktivitas. Di aktivitas ini nanti akan ada peran A dan juga peran B. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa berpasangan dengan teman di samping kanan atau kirinya, ya. Nah, tugas yang A itu adalah mengepalkan salah satu tangannya dan coba bayangkan bahwa Anda itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Ini adalah tugas yang A. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang berperan sebagai A bisa mengepalkan tangannya sekencang-kencangnya. Ya, seolah-olah di dalam kepalan tangan Bapak dan Ibu ada benda yang tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Itu. Kemudian yang B, tugas rekan yang B itu adalah mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan yang A. Nah, cara yang dilakukan itu bisa membujuk, bisa menghardik, bisa mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik atau mengiming-imingi uang supaya A ini mau membuka kepalan tangannya. Nah, kita nanti akan lihat nih seberapa keras usaha yang A untuk menggenggam tangannya, sementara yang B seberapa keras juga usaha yang B untuk membuka kepalan tangan. Bisa dilakukan ya Bapak dan Ibu ya, sebelum nanti kita masuk ke dalam materi. Ya, coba silakan dikepal tangannya bagi yang A. Ya, yang A silahkan. Ya, Ibu yang A. Bu Hijah yang B. Yang B coba dibuka. Dibujuk, dirayu atau diintimidasi boleh, dikelitik juga boleh. Bagaimana caranya supaya yang A itu mau membuka kepalan tangan? Kalau sudah berhasil, jika ada yang berhasil silakan angkat tangannya. Ada yang berhasil? Oke, stop. Oke. Ya, baik, terima kasih. Cukup ya. Baik Bapak dan Ibu, ada yang berhasil membuka kepalan? Ada ini.
Ada. Ya, Dengan cara apa? HP dijatuhin. Kan HP juga berharga kan ini. Terus? Ini adalah apa namanya suatu miliknya yang tidak bisa pisah dari dirinya. Dengan cara apa? Berhasil membuka tangan dengan cara memaksakah? Memaksa. Memaksa untuk Menjatuhkan. Memaksa. Ya. Baik ya. Jadi salah satu teman guru kita itu berhasil berhasil membuka kepalan tangan dengan cara memaksa. Mungkin memaksanya dengan amat sangat kasar. Jadi mau tidak mau terpaksa dibuka kepalan tangan. Nah, sementara Bapak Ibu yang lain yang belum bisa membuka kepalan tangan, saya ingin tahu alasan dari yang A tadi. Mana yang A? Kenapa tidak mau membuka kepalan tangan? Bu Suli, silahkan. Saya berusaha untuk menyelamatkan barang yang saya pegang di kepala tangan saya, karena ini sangat berharga buat saya. Ya, kenapa tidak tergoda bujuk rayu? Saya berusaha untuk sekuat tenaga mempertahankan barang yang berharga ini, walaupun berbagai macam usaha cara untuk, terutama saya menggelitik. Memang saya kalau digelitik memang kuat, jadi saya tidak tergoda untuk Baik, nah seandainya Bu Sulis mau membuka kepalan tangan, apa yang membuat Bu Sulis mau membuka kepalan tangan? hanya untuk bisa memperlihatkan saja, tapi tetap akan saya miliki Atas dorongan dari teman saya. dari teman, itu. Baik, ya. Hanya memperlihatkan saja. Ya. Baik Bapak dan Ibu, satu pelajaran yang bisa kita ambil dari aktivitas kita tadi adalah kekuatan itu sebetulnya ada dalam diri kita sendiri. Keinginan untuk membuka dan menutup tangan itu sebetulnya ada dalam kontrol kita sendiri. Ya. Yang membuat kita mengepalkan tangan sekencang-kencangnya itu adalah kita sendiri. Jadi ketika kita memang memutuskan untuk mengepal terus, apapun bujuk rayu, apapun ancaman, apapun yang dilakukan oleh teman kita, kalau kita memang tidak berniat untuk membuka tangan, tangan itu pasti tidak akan terbuka. Tapi walaupun tidak dibujuk, tidak dimarahi, tidak dihardik, dan tidak dirayu, ketika kita ingin membuka kepalan tangan kita, pasti akan kita buka dengan senang hati. Nah itulah, jadi artinya adalah intinya bahwa kita itu sebetulnya memiliki kontrol atas diri kita sendiri. Yang bisa mengontrol kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Sekeras apapun usaha orang-orang di sekeliling kita untuk mengubah kita, ketika kita memiliki keyakinan diri, kita tidak akan tergoda. Dan itu ternyata sudah dibuktikan oleh Bapak dan Ibu. Berarti Bapak dan Ibu sudah memiliki kontrol atas diri sendiri dan sudah memiliki keyakinan, ya. Apapun yang dibujuk oleh orang lain, jika itu sudah tidak sesuai dengan keyakinan kita, tidak akan tergoda. Itu ya. Nah, kemudian ini adalah konsep inti dari budaya positif yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang disiplin positif, tentang nilai kebajikan, tentang motivasi perilaku manusia, tentang keyakinan kelas, tentang kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan juga restitusi, segitiga restitusi. Nah, tadi yang sudah kita praktekkan itu adalah salah satu bentuk kontrol, ya, bahwa setiap manusia itu memiliki kontrolnya masing-masing. Jadi ketika kita menjadi seorang guru pun begitu. Anak juga sebetulnya mereka punya kontrol masing-masing. Tidak harus dihardik oleh kita. Ketika dia mempunyai keyakinan, mereka akan dengan senang hati mengikuti semua peraturan yang ada di sekolah. Intinya adalah seperti itu. Nah, dari ke-8 item yang akan kita bahas, bagian mana yang menurut Bapak Ibu masih terasa asing? Apa yang warna merah kah? Oranye, biru, kuning? Ada yang masih, oh ini kayaknya baru baca, oh ini kayaknya baru dengar. Ini ya. Nah ini memang jarang kita dengar, tapi nanti akan kita bahas dah. Nah nanti bisa Bapak Ibu praktekkan juga mengenai segitiga restitusi. Tapi nanti ini belakangan ya. Kemudian sekarang ini kita akan bahas dulu tentang teori kontrol tadi.
Ya, tadi kita sudah mempraktekkan bahwa kontrol itu ternyata ada dalam diri kita masing-masing. Itu. Nah, selama ini kita ada miskonsepsi nih, ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Dalam pikiran kita selama ini bahwa guru itu berhak untuk mengontrol murid, apapun alasannya. Ini adalah kontrol yang salah. Ya, yang miss, bukan seperti itu. Kemudian miss yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan ilusi yang ketiga, kita menganggap bahwa kritik itu akan membuat orang merasa bersalah dan akan menguatkan karakter. Jadi ketika anak itu bersalah, kita langsung menjudge, kamu salah, kamu begini, dengan harapan anak itu akan memiliki mental yang kuat. Ternyata teori kontrol itu tidak seperti itu. Gitu. Ya, ini yang kadang kita miss di situ ya. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Jadi karena kita sering merasa kita lebih dewasa dari murid-murid kita sering merasa kita lebih berhak. Kamu tuh nggak tahu apa-apa. Ibu sudah makan asam garam kehidupan. Pokoknya kamu harus nurut. Nah, itu adalah kan memaksa seperti itu. Nah, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi selama ini kita ternyata sering melakukan miskonsepsi. Konsep kita ini ternyata nggak seperti itu harusnya. Bahwa murid juga punya kontrol sendiri. Itulah yang ingin kita kembangkan melalui disiplin positif. Itu ya. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau dalam stimulus respon itu kebutuhan kita itu sama, tapi kalau dalam teori kontrol kebutuhan kita itu kan berbeda. Ya, kebutuhan kita dengan kebutuhan siswa kita pasti berbeda. Gitu. Kemudian semua orang melihat yang sama. Dari teori kontrol setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Itu kan kata ibu, kalau kata saya mah nggak begitu bu. Nah itu juga harus kita pahami. Jadi kita tidak bisa memaksakan pemahaman kita sama dengan yang dipahami oleh anak didik kita. Yang selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Memang betul ya. Jangankan untuk sekian orang, untuk 2 orang saja kita kadang berbeda paham. Jadi lebih mudah kita memahami orang lain daripada harus memaksa orang lain untuk memahami kita. Yang keempat, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau dalam teori kontrol, perilaku itu memiliki tujuan. Setiap perilaku itu pasti ada tujuannya. Kenapa si A melakukan suatu kesalahan itu pasti ada maksudnya. Ya, jadi ketika anak melakukan suatu kesalahan, sebetulnya dia sedang memenuhi kebutuhannya. Ada suatu kebutuhan dia yang tidak terpenuhi, makanya dia melakukan suatu kesalahan. Jadi Bapak dan Ibu mungkin sering konsultasi mengenai permasalahan anak, begitu ya. Ketika memanggil anak, kenapa anak ini bolos, kenapa anak ini nakal dan lain sebagainya. Ternyata di rumahnya kurang kasih sayang. Nah itulah yang menjadi penyebab bahwa ternyata kebutuhan dasar mereka untuk disayangi di rumah itu kurang. Jadi mereka melakukan suatu kesalahan. Jadi pada dasarnya setiap kesalahan itu pasti ada alasannya dan kesalahan itu dibuat karena mereka tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Gitu. Orang bisa mencuri karena tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar untuk hidup tidak terpenuhi, akhirnya dia mencari jalan pintas untuk mencuri misalnya. Itu ya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Tadi sudah kita praktekkan. Ya, kita mau dikeliti kayak apa juga, kalau kita sudah punya kontrol terhadap diri saya sendiri, ya kita nggak akan tunduk. Kita akan berubah menurut keinginan kita. Itu. Ini yang harus kita tekankan. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, itu kalau dalam teori kontrol. Ya, mempengaruhi mungkin bisa, tapi kalau kita harus mengontrol orang, ya tidak bisa. Karena mereka juga punya keyakinan sendiri. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi ada pemaksaan kan, dibujuk-bujuk enggak, akhirnya dipaksa gitu. Sampai mau. Nah, kalau dalam teori kontrol,
kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada negosiasi. Bagaimana caranya? Tolong dong buka kepala tangannya. Ada negosiasi di situ, ada kolaborasi, tidak dipaksa itu. Dan yang terakhir, dalam stimulus respon itu model berpikirnya ada menang, ada kalah. Gitu. Yang berhasil mengontrol biasanya dikatakan menang. Sedangkan yang dikontrol biasanya dikatakan salah atau kalah, ya. Tapi kalau dalam teori kontrol, model berpikirnya adalah menang dan menang atau win-win solution. Ya. Sampai di sini bisa dipahami Bapak dan Ibu ya? Bapak dan Ibu, kita lanjut ke slide yang berikutnya, yaitu tentang disiplin positif. Apa yang dinamakan dengan disiplin positif? Yaitu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini yang ingin kita terapkan kepada anak-anak didik kita. Bahwa menumbuhkan kesadaran mereka tanpa kita harus melalui tadi stimulus respon tadi, ya. Nah, yang ingin kita tumbuhkan melalui nilai-nilai positif tadi yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Dan nilai-nilai kebajikan ini sifatnya adalah universal, ya, artinya berlaku menyeluruh, ya. Beberapa nilai kebajikan itu contohnya, kalau kita sekarang menggunakan kurikulum merdeka, berarti kita kan harus mencakup ke 6 elemen tadi di profil pelajar Pancasila. Apa saja? Nilai kebajikan yang ada dalam profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini adalah merupakan nilai kebajikan. Kemudian yang kedua adalah nilai mandiri, ketiga bernalar kritis, keempat berkebinekaan global, yang selanjutnya bergotong royong dan kreatif. Ini adalah nilai kebajikan yang ada dalam profil pelajar Pancasila yang kita harus sertakan dalam setiap kegiatan pembelajaran di kelas. Nilai kebajikan yang lain ini sebagai contoh ya, ada IBO Primary Years Program, yaitu nilai kebajikannya antara lain ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada lagi nilai kebajikan yang lain. Contohnya yaitu yang kita ambil dari 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation. Nah, yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran, amanah dan diplomatis. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Kemudian percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Intinya adalah semua nilai kebajikan ini adalah semua nilai-nilai positif yang harus kita kembangkan. Nah, ini adalah nilai kebajikan yang sekarang kita terapkan di pembelajaran kita adalah profil pelajar Pancasila. Dan menurut saya sih dari profil pelajar Pancasila ini nilai-nilai yang ada dalam IBO Primary ataupun dari 9 karakter ini sudah masuk ke dalam profil pelajar Pancasila, ya. Selanjutnya, tadi di awal kita sempat membahas bahwa setiap perilaku anak melakukan suatu kesalahan itu pasti ada alasannya. Nah, yang harus kita pelajari adalah bahwa setiap perilaku anak itu pasti ada motivasinya, ada alasannya. Nah, apa saja motivasi perilaku manusia? Itu kalau kita bagi ada menjadi 2. Ya, ketika kita melakukan sesuatu, itu ada faktor pendorongnya, ada motivasinya yang dibedakan menjadi 2, yaitu ada faktor intrinsik dan juga ada faktor ekstrinsik. Nah, yang intrinsik itu apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, tujuan kita itu adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilainya itu adalah nilai kebajikan tadi.
Sedangkan faktor ekstrinsik itu adalah ketika kita melakukan suatu aktivitas, itu tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Takut dihukum, anak akhirnya mereka mau melakukan aktivitas yang kita kehendaki. Kemudian juga ada faktor untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nanti kalau saya mengerjakan, kata Bu Guru, saya dapat imbalan, dapat nilai sekian. Jadi ketika kita tidak menerapkan imbalan, mereka tidak mau melakukan aktivitas tersebut. Nah, ini adalah faktor yang seperti ini sebetulnya tidak boleh kita lakukan. Jadi kita membujuk anak untuk melakukan sesuatu dengan iming-iming, itu tidak boleh lagi kita lakukan. Karena apa? Ketika kita berhenti mengiming-imingi mereka, maka mereka juga berhenti melakukan kegiatan yang kita inginkan. Gitu. Yang kita inginkan itu adalah mereka memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri mereka. Apa yang harus mereka lakukan tanpa takut hukuman ataupun tanpa mengharapkan imbalan. Gitu. Karena kebanyakan anak itu kan mengerjakan PR, takut disetrap di depan kelas. Mengerjakan PR, takut nggak dapat nilai dan lain sebagainya. Tidak ada motivasi dalam diri mereka bahwa mereka harus mengerjakan karena itu ada tugas dan tanggung jawab mereka. Nah, itu yang perlu kita tumbuh kembangkan dalam diri anak-anak, ya. Selanjutnya, kita sering memberlakukan sebuah hukuman kepada anak-anak. Nah, ternyata hukuman itu juga tidak bisa menjadikan anak tersebut menjadi lebih baik. Di sini ada yang dinamakan hukuman, ada yang dinamakan konsekuensi, dan juga ada restitusi. Ya, nah hukuman biasanya ketika kita melihat anak melakukan suatu kesalahan, kita langsung menghukum. Kamu nggak pakai baju kejuruan sesuai dengan harinya, push up misalkan. Kamu datang terlambat keliling lapangan, itu adalah sifatnya hukuman. Ya, kemudian ada konsekuensi. Nah, kalau hukuman itu sifatnya tidak terencana dan tiba-tiba. Kemudian juga murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan dalam aturan tersebut. Dia nggak tahu kalau ketika dia datang terlambat dia suruh lari. Itu kan tiba-tiba. Dia tidak tahu ketika dia bajunya ketinggalan di rumah, tiba-tiba dia suruh push up. Dia nggak tahu. Gitu. Kemudian bersifat satu arah. Jadi yang menyuruh adalah yang si gurunya tadi. Sementara si muridnya nggak bisa berbuat apa-apa. Yang terakhir bersifat hukuman fisik dan psikis. Gitu. Fisiknya nggak diapa-apain, tapi secara psikis dia diperlakukan semena-mena misalkan seperti itu. Nah, ini adalah hukuman. Nah, ini sedikit banyak sering juga kita terapkan kepada anak-anak. Itu ya. Nah, sekarang kalau konsekuensi itu apa? Konsekuensi itu terencana dan disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Kamu tahu kan konsekuensinya kalau hari ini nggak pakai baju olahraga apa? Iya Pak, saya sadar kalau saya nggak pakai baju olahraga, nanti saya harus mengerjakan apa-apa dan lain sebagainya. Itu adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi ini anak tahu apa yang harus dia lakukan ketika dia melakukan suatu kesalahan. Tuh. Nah, yang terakhir ini adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ketika anak tersebut melakukan kesalahan, kita tawarkan. Kamu tahu kesalahannya apa? Konsekuensinya apa? Kemudian apa yang mau kamu lakukan? Nah, nanti mereka akan bicara sendiri. Ini adalah proses restitusi. Restitusi inilah nanti yang akan kita pelajari melalui tadi segitiga restitusi. Jadi si anak itu menemukan, oh iya, saya salah, dan mereka mengajukan apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Itu. Nah, sedangkan kita sebagai guru itu sebetulnya ada 5 posisi kontrol yang kita sering terapkan ke anak-anak. Kita bisa berkaca nih, selama ini posisi kontrol kita itu sebagai apa? Apa sebagai penghukum yang suka menghukum anak ketika berbuat kesalahan tanpa melihat apa alasannya? Apakah kita itu si pembuat merasa bersalah? Jadi ketika anak itu salah, kita akan membuat mereka seolah-olah mereka melakukan kesalahan yang sangat besar.
Kemudian juga apakah kita adalah sebagai seorang pemantau atau kita sebagai seorang teman atau manajer. Nah, ini kita bisa merefleksikan diri kita. Kita ini termasuk posisi kontrol yang mana nih? Ya, tapi saya rasa Bapak dan Ibu pasti pernah menempati kelima posisi ini. Itu. Nah, ini contoh. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya umpamanya siswa tidak mengerjakan tugas. Itu. Nah, posisi kontrol yang pertama, kita bicara seperti ini ke siswa. Sekarang kamu tuliskan kesalahan kamu pada selembar kertas sampai penuh kertasnya. Kira-kira posisi apa ini? Dari 5 posisi ini. Posisi penghukum, karena kita langsung menghukum. Ya, kita langsung menghukum, tidak bawa buku, tidak mengerjakan tugas, kita langsung suruh anak untuk menuliskan kesalahannya di buku. Itu. Kemudian posisi yang kedua, kita bicara kepada anak, berapa kali ibu atau bapak bilang kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu. Nah, ini kira-kira posisi yang mana nih? Posisi yang nomor 2. Jadi anak itu merasa bersalah banget. Itu adalah menciptakan perasaan bersalah kepada anak. Ya. Kemudian yang ketiga, ayo dong, tolong ikuti aturan sekolah ya. Tolong bantu bapak dan ibu sekali ini saja, ya. Nanti jangan diulangi lagi. Nah, ini posisi kontrol sebagai teman. Itu biasanya dilakukan dengan senyuman, candaan, begitu. Ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Kita juga sering melakukan ini sebetulnya. Walaupun tidak menutup kemungkinan, kita juga sering memposisikan kita sebagai posisi kontrol penghukum. Ya. Kemudian yang selanjutnya, kamu telah melanggar aturan kelas. Kamu tahu konsekuensinya kan? Nah, sekarang kamu kerjakan apa yang belum diselesaikan dan jangan diulangi lagi. Nah, ini adalah posisi kontrol pemantau. Ya. Dan yang terakhir, ini adalah posisi kontrol manajer. Jadi selalu ada solusi. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Ini adalah posisi kontrol manajer. Itu. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan kepada anak. Posisi kontrol kita yang mana nih? Yang pemantaukah, yang temankah, atau yang manajer? Itu, yang seperti itu, ya. Nah, selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Ya, anak-anak melakukan sebuah kesalahan, mungkin juga karena dia merasa di kelas juga di sekolah kalau kita begini begitu juga nggak akan diapa-apain misalkan. Untuk itulah kita perlu membuat suatu keyakinan. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Ya, keyakinan kelas ini kita harus bentuk. Bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Nah, saat ini kita masuk ke tahun ajaran baru. Jadi sangat pas waktunya buat Bapak dan Ibu itu membuat kesepakatan kelas. Membuat kesepakatan apa nih yang harus disepakati selama proses kegiatan belajar mengajar. Tahap-tahapnya bagaimana? Yang pertama, kita menggali peraturan yang perlu disepakati. Jadi kemarin saya ketika pertama kali masuk, saya dan beberapa teman yang memang sudah saya sampaikan mengenai keyakinan kelas ini itu sudah mulai mempraktekannya. Nanti Bapak dan Ibu bisa mulai mempraktekannya, ya, membuat kesepakatan kelas. Nah, caranya kita kepada anak-anak mengajak aturan apa nih yang mau kita sepakati di kelas. Mereka nanti akan bicara, nggak boleh main HP Bu, nggak boleh ngomong kasar Bu katanya, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh keluar kelas saat pelajaran. Nah, itu nanti mereka yang menyampaikan. Itu adalah aturan-aturan yang akan kita sepakati, ya. Kemudian dari aturan tadi kita ubah aturan tersebut menjadi sebuah kalimat yang positif.
Contoh tadi, tidak boleh menggunakan HP. Tapi kan sampai untuk saat ini kalau kita tidak menggunakan HP sama sekali, rasanya juga kan tidak mungkin ya. Karena banyak materi kita yang memang mengharuskan kita membuka HP. Jadi kita ubah menjadi sebuah kalimat positif, menggunakan HP hanya untuk keperluan belajar. Itu adalah keyakinan yang disepakati. Kemudian tidak boleh keluar kelas. Berarti kita ubah menjadi kalimat positif. Apa kalimat positifnya misalnya? Mengikuti pelajaran sampai dengan selesai. Nah itu adalah contoh peraturan yang kita ubah menjadi kalimat positif. Jadi tidak ada lagi dilarang buang sampah. Nah itu kalimat itu harus kita rubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Itu. Ya, dilarang makan minum dalam kelas. Nanti kita ubah kalimatnya. Jadi kita harus mulai membiasakan diri membuat kalimat-kalimat yang positif. Jadi jangan ada lagi kata dilarang dan tidak boleh. Jadi ubah menjadi kalimat yang positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Pakailah seragam sesuai dengan harinya, misalkan begitu. Itu ada sebuah kesepakatan. Itu, ya. Kemudian yang ketiga, menyarikan peraturan menjadi nilai kebajikan. Misalnya tadi harus memakai seragam tadi ya, memakai seragam sesuai harinya. Itu kan berarti nilai kebajikan apa nih yang kita ambil dari ketentuan seragam tadi? Berarti nilai disiplin umpamanya. Itu. Ya. Kemudian yang keempat, mencari perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas lainnya. Jadi setelah terbentuk keyakinan kelas kita cari lagi keyakinan kelas lain lagi yang belum ada dalam keyakinan kelas kita. Dan yang terakhir, baru kita memperdalam tugas warga sekolah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita miliki. Itu. Ya, jadi dari kesepakatan kelas kita ubah menjadi sebuah keyakinan. Jadi pada saat anak itu melakukan suatu kesalahan, dia tahu keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar. Begitu ya Bapak Ibu? Ya, kelihatannya udah ngantuk. Bisa berdiri sebentar Bapak Ibu? Ya. Ya, kita ice breaking sebentar ya. Kalau saya bilang gajah, besar. Kalau saya bilang jerapah, tinggi. Kalau saya bilang semut, kecil. Ya. Gajah, semut, jerapah, gajah semut, jerapah gajah. Iya, dan silakan duduk. Terima kasih Bapak Ibu. Lumayan ya untuk melemaskan otot-ototnya. Ya, kita lanjutkan. Ini adalah segitiga restitusi tadi. Ya, yang tadi diwarnai hijau, yang Bapak Ibu merasa ini kayaknya baru dengar nih tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Dan saya yakin sih, Bapak dan Ibu sebetulnya sudah melakukan ini. Cuma mungkin ada 1 tahapan yang terlewat. Atau mungkin ada tahapan yang tidak sempurna dilakukan. Ya. Tahapan yang pertama yaitu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa sih menstabilkan identitas? Nah ini. Menstabilkan identitas itu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi ketika anak itu salah, kita stabilkan dulu. Ya. Nah, kalimat-kalimat yang bisa kita ucapkan kepada anak untuk menstabilkan keadaan tadi, misalkan tadi ada anak yang tidak mengerjakan tugas, atau anak yang tidak pakai baju sesuai harinya, ada anak yang datang terlambat,
Ada anak yang tidur umpamanya ya. Nah, kita akan mengucapkan kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Memang benar sih. Kan tidak ada manusia yang sempurna. Pasti kita pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika anak salah, ya anak kan bukan malaikat. Dia pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Artinya kita bukannya kita membenarkan perilaku anak, tapi kita mencoba memahami apa yang mereka lakukan. Kita bisa menyelesaikan ini, atau kita bicara kepada anak, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan yang ada. Atau kamu berhak merasa seperti itu, merasa marah. Atau apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri kamu sendiri. Nah, ini adalah beberapa kalimat yang bisa kita ucapkan ketika kita memanggil anak kalau anak itu bersalah. Ini adalah menstabilkan identitas tadi, ya, menanyakan gitu, menanyakan permasalahannya apa sih, seperti itu, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Memvalidasi itu artinya bukan kita membenarkan tindakan mereka, tapi kita mencoba memahami mereka melakukan itu pasti karena ada alasannya, ya. Karena mereka melakukan kesalahan itu kan karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi tadi. Sebetulnya ada berapa sih pemenuhan dasar kita itu? Kebutuhan dasar kita ada berapa? Yang apabila tidak bisa kita penuhi, besar kemungkinan akan melakukan suatu tindakan kesalahan. Misalkan kebutuhan dasar kita itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi ketika tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya, dia melakukan suatu tindakan kriminal. Kemudian kebutuhan yang lainnya, kebutuhan merasa disayang, kebutuhan akan kasih sayang. Ya, seorang anak ketika kebutuhan kasih sayangnya tidak terpenuhi, biasanya dia akan cari ulah juga kan di sekolah, cari-cari perhatian. Itu. Kebutuhan yang ketiga misalnya kebutuhan apa? Kebutuhan ingin dihargai. Ya, kebutuhan penguasaan, ingin dihargai. Gitu. Walaupun dia tidak bisa kita hargai, sekecil apapun usaha anak itu tetap harus kita hargai. Kemudian kebutuhan akan apalagi? Kesenangan. Kita saja butuh jalan-jalan, mereka juga sama. Mereka juga butuh kesenangan. Jadi ya kita bisa memahami, oh iya kadang-kadang anak di kelas itu suka nyanyi-nyanyi, pukul-pukul meja karena mereka emang butuh di rumah itu, mereka tidak punya sarana mungkin untuk mengekspresikan kebutuhan kesenangan mereka. Nyanyi-nyanyi di kelas, gendang-gendang meja, itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka akan kesenangan tadi. Ya, itu. Nah, itu kadang kita menganggap itu adalah sebuah kesalahan, padahal mereka sedang memenuhi kebutuhannya yang tidak terpenuhi, itu ya. Nah, validasi tindakan yang salah, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan. Jadi, kita akan bicara kepada anak, sampaikan, padahal kamu bisa ya melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Bukan kita mengiyakan kesalahan mereka, gitu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu, walaupun caranya salah. Itu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap yang seperti itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu kan sudah lewat, sudah terjadi. Tapi kita mengapresiasi, oh iya, kenapa kamu berbuat seperti itu? Karena saya mempertahankan harga diri saya, Bu. Saya tidak mau dihina. Nah, siapa orang yang mau dihina kan seperti itu. Jadi kita memvalidasi tindakan yang salah itu adalah bukan berarti membenarkan, tapi kita memahami alasan mereka melakukan kesalahan tersebut. Ya. Nah, baru langkah yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Atau keyakinan keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan kamu mau menjadi orang seperti apa sih? Itu. Ini adalah langkah-langkah atau tahapan segitiga restitusi. Jadi ketika
kita menangani anak yang bermasalah, kita akan menerapkan 3 langkah restitusi ini. Yang pertama tadi apa? Menstabilkan. Ya, kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ya, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ini segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini harus mulai kita terapkan pada saat kita menangani kasus atau kesalahan anak. Pelangi, tadi Ibu dengar katanya kamu bertengkar dengan Mbak Im. Iya Bu, karena saya emosi Bu. Kenapa kamu emosi? Buku yang saya pinjamkan Mbak Im dikembalikan dalam kondisi basah dan penuh coretan Bu. Oh begitu, ya Ibu paham ya. Ibu pun kalau ada dalam posisi kamu pasti akan merasa kecewa seperti itu. Nah kemudian apa yang kamu lakukan pada Mbak Im? Saya marah dan saya lemparkan bukunya ke depan Mbak Im Bu. Ke depan Mbak Im, tapi tidak melukai tubuhnya kan? Tidak Bu. Ya, Ibu menghargai ya tindakan kamu yang tidak melemparkan bukunya ke tubuh Mbak Im dan tidak melukai Mbak Im. Tapi, apa kamu tahu keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Tahu Bu. Keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Nilai keyakinan menghormati dan menghargai antar teman Bu. Menurut Pelangi, penting tidak untuk kita memiliki keyakinan menghargai dan menghormati teman tadi? Penting Bu. Penting. Nah, kalau menurut Pelangi penting, tindakan apa yang akan Pelangi lakukan untuk menumbuhkan keyakinan tersebut? Saya akan belajar berusaha bersabar serta mendengarkan sebelum melakukan tindakan Bu. Oh, baik Pelangi. Mudah-mudahan nanti ke depannya kamu tidak akan mengulangi hal tersebut ya. Nah, itu tadi contoh dari penerapan segitiga restitusi. Ya, jadi kita tanyakan melalui 3 tahapan restitusi tadi. Yang pertama kita stabilkan identitasnya, ya tanya permasalahannya apa, alasannya apa, kemudian kita validasi tindakan yang salah. Ya, memvalidasi tindakan yang salah kita memahami, oh ya, dan kita menghargai tindakannya walaupun tindakan itu salah, tapi kita masih menghargai tidak ada tindakan yang lebih buruk lagi. Kemudian yang ketiga, kita menanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggar sehingga Pelangi tadi contohnya menyadari, oh ya saya sudah melanggar keyakinan tersebut Bu, untuk kedepannya saya tidak akan mengulangi lagi. Nah ini adalah tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Nah baik Bapak dan Ibu, sampai di slide yang terakhir tadi berarti penyampaian tentang budaya positif di sini sudah saya sampaikan semua. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang kita pelajari pada hari ini itu bisa menambah pengetahuan kita, bisa memperkuat keyakinan kita untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata maupun dalam sikap saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini adalah hari pertama kita untuk tatap muka belajar di tahun ajaran yang baru ya. Untuk di tahun ajaran ini, Ibu nggak ngajar lagi PKI, tapi akan mengajar PKK. Kamu PKK? Ya, produk kreatif dan usaha. Ya. Nah, tapi sebelum kita belajar, kita nanti akan membuat sebuah kesepakatan nih, supaya proses belajar kita itu nyaman buat kalian, nyaman buat kita semua anggota kelas. Gitu. Nah, kesepakatan kelas yang akan kita buat itu nanti akan kita terapkan selama kita belajar, bukan hari ini aja, tapi juga di minggu-minggu depannya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang Ibu mau kalian mengungkapkan suasana atau kondisi seperti apa yang kalian inginkan selama proses belajar kita. Ibu tuliskan nanti di sini kesepakatan kelas kita buat ya.
bukannya nggak boleh ya, kamu boleh menggunakan HP, tapi seizin guru, ya. Kemudian yang kedua, apa pasalnya? Dilarang bersikap kasar. Bersikap itu artinya bisa lewat kata-kata atau omongan ataupun perbuatan, ya. Jadi bersikap itu bisa dua, bisa lewat kata-kata, bisa juga lewat perbuatan. Jadi kamu selama proses belajar berarti kita sepakat tidak berkata kasar dan juga berbuat kasar, ya. Kemudian yang ketiga ada lagi, dilarang berisik atau tidak boleh berisik. Biasanya kalau berisik itu kamu ngapain? Ngobrol. Tidak boleh bercanda berarti, ya. Tidak boleh bercanda atau ngobrol gitu. Saat pelajaran, ya. Ya. Terus ada lagi? Mengenakan seragam sesuai hari. Ada lagi? Ya, banyak ya. Kadang-kala ketika sekarang coba dilihat bukunya, bukunya nggak dibawa, bukunya lupa. Nah, itu kadang banyak yang seperti itu, ya. Berarti apa? Membawa buku pelajaran sesuai jadwal, gitu ya. Sesuai jadwal pelajaran. Ada lagi? Ya, meminta izin saat keluar kelas. Ada yang mau nambahin lagi? Nah, itu penting banget. Menjaga kebersihan kelas. Ya, cukup? Cukup, ya. Nah, kita ulangi lagi. Kesepakatan kelas kita. Yang pertama, dilarang menggunakan HP saat pembelajaran itu belajar. Kemudian yang kedua, dilarang bersikap kasar. Yang ketiga, tidak boleh bercanda atau mengobrol di kelas saat pelajaran berlangsung. Yang keempat, menggunakan seragam sesuai harinya. Yang kelima, membawa pelajaran sesuai jadwal pelajaran. Yang keenam, tidak izin saat kelas. Yang ketujuh, menjaga kebersihan kelas. Nah, ini adalah kesepakatan kelas kita. Nah, sekarang kesepakatan kelas kita ini mau kita ubah menjadi sebuah keyakinan. Maksudnya ini kan yang tidak boleh dilakukan, ya kan? Dilarang menggunakan HP. Nah, kita ubah menjadi sebuah kalimat yang positif. Gimana? Kalau kita ubah menjadi sebuah kalimat positif, berarti menggunakan HP hanya saat belajar, gitu, ya. Menggunakan HP hanya bukan hanya untuk ya begini, ya. Ya, ini adalah kalau tadi kan tidak boleh dan dilarang, itu kan kalimat negatif, ya. Nah, kita sekarang harus menyusunnya menjadi sebuah kalimat
positif kita. Jadi selama pelajaran kita hanya boleh menggunakan HP itu untuk pembelajaran. Ketika HP itu digunakan bukan untuk pembelajaran, berarti tidak boleh digunakan. Paham ya? Kemudian yang kedua, nah yang kedua itu kan tidak boleh atau dilarang bersikap kasar. Berarti kalimat positifnya bersikap sopan, sopan santun dan saling menghormati, ya. Saling menghormati. Ya, ini adalah keyakinan kelas kita yang kedua, yaitu bersikap sopan santun dan saling menghormati. Jadi ketika kalian misalnya meminta tolong dengan teman, tolong mengucapkan kata tolong dong ambilin ini, misalkan. Ya. Kemudian juga setelah diberikan pertolongan kita wajib mengucapkan terima kasih. Next ya, misalkan itu berarti ucapan terima kasih. Jangan udah ya kayak gitu. Kemudian yang ketiga, tidak boleh bercanda atau mengobrol di kelas. Berarti kalau nggak boleh bercanda artinya apa? Tingkat positif kita. Berarti ketika belajar itu kita harus apa? Bersikap apa? Ketika belajar artinya kita harus bersikap. Harus bersikap. Tadi bersikap tenang dan apa? Oh, ini kerjainnya nggak ini nih, jadinya sering-sering kalimat yang sering banget kamu ucapkan apa? Serius. Ya nggak, serius nih, gitu kan? Ya, tapi kalau kita mengikuti pelajaran secara serius, berarti kan serius tapi santai misalnya. Bisa begitu? Ya, bersikap. Oh, serius tapi santai. Tapi nggak sampai minum es ya, santainya ya. Serius, tapi santai boleh. Ya, artinya kita serius tapi kita nggak tegang gitu. Ya, kita bebas untuk mengemukakan pendapat, bebas untuk berekspresi dan segala macam selama ekspresi yang kita keluarkan itu masih bersikap sopan dan bisa menghargai teman-temannya. Tidak masalah, ya. Kemudian yang keempat, mengenakan seragam sesuai hari. Ini berarti sudah menunjukkan hal yang positif ya. Sudah mengenakan seragam sesuai harinya. Jadi besok-besok yang masih belum mengenakan seragam sesuai harinya harus ingat kesepakatan kelasnya. Kalau saya beda bertiga, kalau saya beda sendiri kan kayak kita di mana-mana, ya enggak? Ya. Kemudian yang kelima, membawa buku pelajaran sesuai jadwal pelajaran. Ini juga sudah agak positif ya. Kemudian yang keenam, meminta izin saat keluar kelas. Itu juga sudah agak positif. Dan yang ketujuh, menjaga kebersihan kelas. Ini yang paling penting nih, ya. Setelah hari ini, ibu nggak lihat lagi ada sampah di kolong meja kalian. Kalau masih ada sampah, bekas es atau lain sebagainya, itu artinya kita kesepakatan kelasnya sudah dilanggar. Yang melanggar siapa? Yang kalian pilih juga. Padahal yang bikin kesepakatan siapa? Iya, kamu juga kan. Artinya kalau kita buat kesepakatan, kemudian kita melanggar, itu artinya kita tidak konsisten dengan apa yang kita sepakati. Jadi kalau kita merasa malu dengan diri kita, harusnya ketika kita membuat kesepakatan, kita akan konsisten. Ya. Nah, ini adalah kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita. Bisa disepakati tidak? Bisa? Siapa yang nggak bisa?
besok hari Senin jadwalnya apa, bajunya jangan sampai salah. Ya, ini kata kelas. Nah sekarang ibu izinin kamu untuk menggunakan HP karena ibu yang meminta. Ya kalian untuk ini atau mencatat. Bisa ya? Nah, baru nanti setelah kesepakatan ini kita buat, baru kita akan masuk ke dalam pembelajaran